Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, ikhwan wa akhwat, jemaah pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama pada saat hari ini, yang mana pada hari ini, pada pertemuan kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, yaitu untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka belajar, mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ini sejatinya sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar.
Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah kalian, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jikalau engkau tidak mengetahui. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya menuntut ilmu agama. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Di dalam surat At-Taubah ayat 122. Ini wajib antum hafal ya, ini PR. Ya, surat At-Taubah 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah berfirman, dan tidaklah sepatutnya setiap muslim itu semuanya pergi berjihad, pergi berperang. Ya, dahulunya ada syariat berjihad di zamannya Rasulullah SAW. Diperintahkan orang untuk berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka itu diajak untuk beriman kepada Allah, namun mereka membangkang, maka disyariatkanlah berjihad melawan mereka. Dan jihad di dalam Islam hukumnya apa? Wajib. Dahulunya ketika di zaman Nabi itu wajib. Ya. Bahkan juga kepada para wanita. Pada asalnya berjihad itu adalah yang berperang ya, melawan musuh-musuh Islam, itu wajib bagi laki-laki. Namun perempuan juga diwajibkan untuk berjihad. Namun jihad perempuan diantaranya disebutkan adalah dengan umrah. Di umrah bagi wanita itu pahala pengganti pahala jihadnya. Ya, umrah. Maka bagi wanita yang punya rezeki ya silakan umrah. Karena itu berbuah pada jihad. Kemudian Allah mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum." Maka hendaklah ada sebagian di antara mereka, sekelompok di antara mereka, liyatafaqahu fid din, yang mereka tafaqquh fid din, belajar. Ya, tadi apa? Tidak sepatutnya semuanya pergi berperang. Sahabat Nabi tidak semuanya disuruh pergi berperang. Ada sebagian yang tafaqquh fid din. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar nanti setelah dia belajar, berilmu, maka dia pulang ke kaumnya menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari dan dia pahami. La'allahum yahdharun, agar mereka itu apa? Mendapat ihza', mendapat peringatan, tahdzir. Ya. Diperingati dari bahaya syirik, diperingati dari bahaya bid'ah, diperingati dari bahaya-bahaya maksiat, diperingati dari bahaya melawan kepada orang tua, melawan kepada guru, atau melawan kepada pemerintah yang sah, memberontak, demo. Maka hendaklah orang yang belajar itu
dia itu menyampaikan kepada masyarakatnya. Dan jihad itu ada dua bagian, jihad dengan pedang dan dengan pena, dengan ilmu. Sebagaimana di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 73. Di dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ini ayat kedua yang wajib antum hafal ya. Untuk pertemuan bulan depan insyaallah ini di-storekan ya. Tadi surat At-Taubah 122. Sekarang At-Taubah ayat 73. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kufar, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Keras. Ini sekarang kan ini kalau ustaz kalau dakwahnya keras, ini ustaz ini keras ini. Ini gimana ini? Waghluz alaihim. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersikap keraslah terhadap mereka. Gimana antum? Antum pernah mendengar kan? Ini ustaz ini keras ini. Ini gimana dia menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah? Waghluz alaihim. Allah memerintahkan nabinya untuk keras melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Orang kafir jelas kan? Orang munafik ini siapa ini? Orang yang dia secara zahirnya menampakkan Islam, namun dia menyembunyikan kekufurannya atau kebenciannya terhadap Islam. Orang-orang liberal, ya, orang-orang yang sejatinya memusuhi Islam dari kalangan ahli bidah. Gimana ini untuk menerjemahkan ayat ini? Ini kalau ada dai ustaz yang betul-betul keras melawan kesyirikan, melawan bid'ah, ya, dan ahli bid'ah, ahli syirik, menekankan kajian manhaj dan akidah. Ini ustaz ini keras ini. Ini kajian itu hanya ya baik akhlak, adab. Ini baik ini. Ya, donasi-donasi, ngajak kepada donasi. Ini baik ini hikmah ini. Wallahi ini orang ini tidak hikmah dalam dakwah. Coba buka, makanya ana harapkan untuk menghafal ayat ini. Surat At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabi, nabi diperintahkan oleh Allah, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Keras. Ya. Makanya sejatinya jemaah yang mulia, orang-orang yang menganggap dakwah yang menyeru kepada tauhid dan memperingati dari syirik, dakwah yang menyeru kepada sunnah dan memperingati dari bid'ah, kalau itu dituduh radikal, dituduh keras, maka sejatinya orang-orang ini telah mencampakkan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah Taubah yang kita baca ini. Wa ma'wahum jahannam. Untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik adalah Allah persiapkan apa? Jahannam. Bahkan orang munafik itu apa? Fiddarki asfali minan nar. Mereka berada di basement neraka, di kerak-kerak neraka. Kaum munafikin. Dia menampakkan zahirnya dia baik, ya kan? Sejatinya dia itu apa? Menipu umat. Orang-orang liberal, orang munafik di zaman sekarang. Ketika ada orang yang mendakwahkan agama Allah, mereka boikot, ya, mereka larang kajiannya. Tetapi gereja mereka jaga. Orang-orang kafir mereka puji-puji. Saudara mereka di kalangan orang-orang mukmin, mereka cela, mereka perangi, mereka musuhi. Inilah kerjaan orang-orang munafik dari zaman ke zaman. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW sudah ada mereka ini.
bibit-bibit mereka ini. Maka Nabi ketika mendapati orang-orang munafik ini, Nabi susah bersikap. Bahkan ada di antara sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab, minta izin kepada Nabi untuk membunuh orang munafik. Siapa itu? Kemudian Nabi mengatakan jangan sampai nanti terhembus berita Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan sampai terhembus. Kan benar ini orang munafik ini tidak jelas, tidak gentle. Beda dengan orang kafir, jelas dia. Jadi orang-orang munafik ini sama-sama seperti orang Syiah. Makanya mereka disebut dengan zindiqah, kaum munafikun. Mereka berada di basement neraka. Orang kafir di atas, dia di keraknya, lantai dasarnya neraka. Nifaq, adanya kemunafikan. Arti nifaq itu adalah pada dasarnya ada sebuah lubang atau sarang dari tikus gurun. Dia memiliki dua lubang. Ada lubang masuk dengan ada lubang tempat yang keluar. Berbeda dengan dog atau yang binatang yang lainnya yang punya lubang. Dia lubang masuk dan lubang keluarnya sama. Namun ini ada sejenis tikus, dia punya dua lubang. Lubang masuk dengan lubang keluarnya berbeda. Nah demikianlah sejatinya orang-orang munafik. Dia datang kepada satu kaum, dia berwajah seperti ini. Kemudian datang ke kaum yang lain, berubah wajahnya. Dia ketika bersama Nabi, dia pura-pura mengikuti Nabi, kayak orang soleh, ya kan? Namun ketika berkumpul dia dengan orang-orang kafir Quraisy, dia menyebutkan celah-celah untuk menyerang orang-orang Islam. Ini orang munafik, dzul wajhain, orang yang memiliki bermuka dua. Bukan dua mukanya ya, secara zahir. Ini berhati-hati, ini orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, orang-orang munafik. Maka keras orang-orang munafik. Melawan orang munafik bukan memerangi mereka dengan pedang, sebagaimana orang kafir tidak. Sebagaimana dahulu Nabi tidak memerangi orang kafir dengan memerangi mereka, membunuh mereka, tidak. Tapi dengan menegakkan hujjah. Maka di zaman sekarang juga seperti itu. Untuk memerangi orang munafik itu, ahli bid'ah, tegakkan hujjah mereka. Ya, dengan dalil, dengan ilmu, bantah mereka dengan ilmu. Maka seperti itu dakwah. Bukan hanya sebatas amar ma'ruf saja, dakwah. Karena di kajian kita ini, ya, kitab usul Selasa, kita dituntut untuk berdakwah. Di samping kita dituntut untuk berilmu, kita amalkan, maka wajib atas kita berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dakwah itu wajib bagi masing-masing antum. Ya, terlebih lagi antum yang memiliki orang yang di bawah tanggungan antum nafkahnya. Siapa dia? Anak dan istri, atau laki-laki adalah orang tuanya. Sebagaimana antum wajib memberi nafkah jiwa jasmaninya dengan antum beri makan, ya. Kemudian antum bikinin tempat tinggal, ya kan, belikan pakaian. Maka sejatinya jiwanya harus lebih-lebih antum perhatikan untuk diberi makan. Banyak orang selama ini hanya memberi makan jasad keluarganya, namun jiwanya tidak diberi makan. Makanya banyak orang-orang, ya anak-anak zaman sekarang, jiwanya jasadnya hidup tapi jiwanya mati. Bahkan dia berani membunuh orang tuanya sendiri karena jiwanya mati, tidak diberi makan. Apa makanan jiwa ini? Ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i adalah makanan untuk jiwa kita. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu lebih kita butuhkan dibandingkan makanan atau minuman. Untuk makanan minum paling enggak kita makan ya sekali sehari itu 2 kali, ya kan? Udah cukup itu. Atau maksimal mungkin sehari 3 kali. Atau berapa kali makan sehari? 3 kali. Ada yang 5 kali. Atau berapa? 3 kali. Ya biasanya normalnya orang makan 3 kali sehari. Tetapi untuk ilmu
tahan nafas kita butuh ilmu. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, kita belajar ini sejatinya sedang memberi makan jiwa kita. Ya, sedang memberi makan jiwa kita. Kalau kita itu terasa pahit kajian itu, kadang kajian ini keras, terasa tersindir kita, tertampar kita kan. Jangan salahkan kajiannya. Salahkan apa? Jiwa kita itu sedang sakit. Sebagaimana ketika badan sakit, ya selama-lama apapun randang ya kan, pahit rasanya kan. Kenapa? Badan kita lagi sakit. Demikian juga kalau jiwa lagi sakit, maka ketika datang nasihat, dia apa? Merasa apa? Tersakiti. Nah, ini banyak sekarang ini. Ini ustadz ini nyindir-nyindir aja, baik statusnya dan semacamnya. Padahal itu ada nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah nasihat, tazkir, karena itu bermanfaat bagi siapa? Tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka akan mendatangkan rasa sakit. Jadi kalau antum sakit dengan nasihat, sakit dengan mendengarkan kajian, ya, sesak dada antum, berarti antum apa? Iman antum sedang kurang. Sedang kurang. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, kita itu onggokkan agama ini sebagaimana yang sudah Allah onggokkan. Sudah Allah tetapkan, standarnya sudah jelas. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Apa arti As-Sunnah? Kalau disebut As-Sunnah secara global, apa artinya? Apa? Semua ajaran Islam ini kalau disebutkan As-Sunnah. Jadi kalau dikatakan kajian sunnah berarti apa? Kajian tentang ajaran Islam. Karena mayoritas, ya terutama orang-orang kampung kita, ketika kita katakan kajian sunnah, ya ini kembali kepada sunnah, bayangan mereka apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya mereka mengatakan, sunnahkah sunnah saya yang wajib indah? Kenapa? Di pikiran mereka, pemahaman mereka, sunnah itu adalah yang versi ahli fikih. Ya, kalau versi ahli fikih, sunnah itu adalah amalan yang apabila dikerjakan kita diberi pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita itu tidak apa-apa atau tidak berdosa, atau kita itu sejatinya rugi. Atau dalam definisi lain, sunnah menurut ahli fikih adalah perintah yang berupa anjuran. Sunnah menurut ahli fikih di satu sisi artinya apa? Perintah yang berupa anjuran. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib adalah perintah yang sangat ditekankan. Sedangkan sunnah menurut ahli fikih adalah perintah yang berupa anjuran. Maka kita harus mendudukkan definisi sunnah ini sesuai dengan kedudukannya. Kalau dalam konteksnya umum, kembali kepada sunnah berarti kembali kepada apa? Ajaran Nabi. Ayo mari kita kembali kepada sunnah. Kita mengajak kepada sunnah, artinya apa? Mengajak kepada ajaran Nabi, bukan mengajak kepada amalan yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tidak itu. Adapun sunnah menurut akidah, tema akidah apa maksudnya? Ya, catat yang biar jelas as-sunnah ini. As-sunnah secara umum artinya apa tadi? Ajaran Nabi, dan ini lawan dari bid'ah. Sunnah ajaran Nabi, bid'ah bukan ajaran Nabi. Itu kata sunnah secara global, secara umum. Adapun dalam konteks akidah, nah sekarang kita masuk perinciannya. Kalau dalam konteks akidah, apabila disebutkan as-sunnah, maka artinya adalah akidah sahihah.
Saya ulangi, kalau dalam konteks kajian akidah, kalau disebutkan as-sunnah, maka artinya atau maksudnya adalah akidah yang sahihah atau akidah yang benar. Ini kalau dalam tema akidah. Makanya nama lain dari akidah itu as-sunnah. Makanya ulama menamakan kitab akidahnya dengan as-sunnah, diantaranya Al-Imam Ahmad dan anak beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sunnah. Banyak ulama-ulama yang memberi nama kitabnya, kitab akidahnya dengan judul as-sunnah. Jadi kalau versi akidah, makna as-sunnah itu apa? Kalau dalam kajian akidah apa? Akidah yang sahihah atau akidah yang benar. Duduk ini satu ya. Kemudian as-sunnah versi hadis. As-sunnah versi hadis. Tadi versi akidah, sekarang versi hadis. Ada dua definisinya. Yang pertama adalah perjalanan hidup Nabi dan para sahabatnya. As-sunnah menurut ulama hadis atau dalam versi hadisnya artinya adalah perjalanan hidup Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Perjalanan hidup Nabi dengan para sahabat beliau. Ini dari satu sisi. Adapun sisi yang lain, arti as-sunnah itu sama dengan arti hadis, sama dengan definisi hadis. Apa itu hadis? Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat beliau. Kalau hadis cuma sebatas ketetapan saja, tidak sampai ke sifat-sifat beliau. Saya ulangi, arti sunnah di satu sisi menurut ulama hadis sama artinya dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatannya, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau. Dan sifat ini terbagi dua, sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah adalah akhlak beliau, ya. Sedangkan khuluqiyah adalah sifat fisik beliau. Dijelaskan bahwasanya Nabi itu ya wajahnya bulat seperti bulan purnama, ya kan? Alis beliau itu menyatu, ya kan? Mata beliau itu besar. Bagaimana hidung beliau, bagaimana bibir beliau itu dijelaskan. Dan ada buku yang bagus itu, kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namanya Syama'il Muhammadiyah. Atau ada sudah diterjemahkan judulnya Karakteristik Nabi SAW. Atau beli buku itu, baca, biar kita itu kenal dengan Rasulullah SAW. Jangan nanti kalau ada orang yang ngaku berjumpa dengan Nabi, kita tidak ditipu lagi. Saya mimpi bertemu Nabi. Ketika kita tanyakan bagaimana rupa Nabi, wah Nabi itu jenggotnya panjang, putih, bersih. Maka itu bohong, itu bukan Nabi. Karena Nabi SAW, uban di jenggot beliau dan uban di kepala beliau itu tidak lebih dari 20 helai. Ini dihitung oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Kalau sahabat senior kan segan ya kan. Ini Anas ini kan umurnya 10 tahunan. Ya, seusia antum kan. Ini kayaknya nih uban ustadz ini sekian. Anak belum lagi kan. Hanya 20 helai. Nabi mengatakan barang siapa yang bermimpi berjumpa denganku, maka sejatinya dia sedang benar-benar melihat aku dalam mimpi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi SAW. Tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi bisa.
Ngaku-ngaku bisa, tapi menyerupai tidak bisa. Banyak orang-orang ini, para habib, para kiai-kiai, ngaku berjumpa dengan Nabi katanya, bahkan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Maka ini adalah kebohongan yang sangat nyata. Ada Nabi katanya tawaf di Surabaya katanya. Apa Surabaya itu sih? Tidak masuk dalam kategori, ya kan? Ada juga ustadz yang terkenal, dia setiap hari mau tidur itu datang Nabi katanya, kemudian Nabi mengusap kepalanya katanya. Ini buhtan dan fakhur, kebohongan yang sangat nyata. Bisa ente tidur? Nah, ini sebut nama nanti susah kita kan. Dia bilang juga Nabi apa? Bonceng naik mobilnya, la haula wala quwwata illa billah. Ini istihza, ini adalah pelecehan terhadap Nabi SAW. Berarti dia mengatakan Nabi itu gentayangan. Antum orang tua antum yang sudah meninggal dibilang gentayangan gimana? Saya kemarin lihat ibu antum ya manjat-manjat di pohon itu. Gentayangan. Gimana kita marah? Marah. Ini Nabi dia katakan gentayangan. La haula wala quwwata illa billah. Jamaahnya mengamini, membenarkan. Ini yang perlu kita jelaskan. Tak kenal dengan Nabi SAW. Kalau memang Nabi bisa keluar dari kuburannya, pasti yang paling pertama ditemuinya adalah Abu Bakar atau istri beliau Aisyah atau anak tercintanya Fatimah. Siapa tuh ditemui Nabi? Kenal aja enggak, ya kan? Makanya jemaah yang mulia, betul-betul kita itu berilmu tentang Rasulullah SAW, agar jangan kita itu gampang dibodoh-bodohi. Ya, sudah nomor berapa tadi itu? Tentang sunnah versi hadis. Kita ulangi, sunnah versi hadis itu ada dua. Yang pertama secara umum adalah perjalanan hidup Nabi dan para sahabatnya, sirah Nabi, ya kan? Kemudian yang kedua, maknanya sama dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan, berupa kemudian ketetapan beliau, takrir beliau, kemudian sifat-sifat beliau, baik sifat lahir maupun sifat batin. Saya dipahami? Kemudian sunnah menurut ahli fikih. Yang keempatnya, sunnah menurut ahli fikih ada dua versi. Versi yang pertama adalah perintah yang tidak terlalu ditekankan, atau perintah yang berupa anjuran. Saya ulangi, sunnah menurut ulama fikih ada dua versi. Versi yang pertama yaitu perintah yang berupa anjuran atau perintah yang tidak terlalu ditekankan. Beda dengan wajib. Wajib itu perintah yang sangat ditekankan. Jadi sejatinya wajib dan sunnah itu sama-sama perintah. Namun kalau wajib kita diharuskan untuk melaksanakannya. Sedangkan sunnah perintah yang hanya dianjurkan saja untuk kita laksanakan. Nah, ini perlu kita tekankan sedikit jemaah yang mulia, karena ada sebagian kawan-kawan kita salah paham tentang perintah ulil amri kita, perintah dari pemerintahan kita. Bisa dipahami? Seakan-akan kalau ada kawan-kawan yang tidak mengindahkannya, langsung dikatakan khawarij. Paham? Ini tidak taat kepada pemerintah katanya. Lihat, perintah Allah dan Rasulnya saja, apakah semuanya wajib? Tidak. Kok tiba-tiba perintah dari ulil amri kok tiba-tiba jadi wajib semuanya? Seakan-akan kalau tidak melaksanakan kita itu berdosa. Ini bagaimana ini? Ini gulu namanya. Antum tidak taat pada pemerintah, khawarij antum. Ya sih. Kita timbang. Kalau tandanya yang wajib, kalau perintahnya itu diiringi dengan sanksi atau ancaman. Ya. Tapi kalau perintah yang tidak ada sanksi atau ancamannya, berarti ini adalah menandakan itu sunat. Ini bedanya perintah wajib dengan perintah sunat.
Kalau perintah wajib ada saksinya, ada konsekuensi. Sedangkan sunat tidak ada konsekuensinya. Paham? Sebagaimana kemarin ya vaksin ya kan. Ini gimana? Sunnah atau wajib? Sunnah. Beliau pemerintah kita menganjurkan kita untuk vaksin. Apakah kita ditembak kalau tidak vaksin? Enggak. Apakah antum diusir dari Indonesia kalau tidak vaksin? Enggak. Ini banyak kawan-kawan yang tidak ikut vaksin. Antum tidak taat kepada pemerintah. Ini tidak duduk perkara itu. Sedangkan perintah Allah dan Rasul saja tidak semuanya wajib. Kok tiba-tiba perintah dari ulil amri, ya, pemimpin kita itu tiba-tiba wajib semuanya, mutlak harus ditaati. Padahal Allah mengatakan apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ada kata ati'unya. Berarti apa? Mutlak. Sedangkan apa? Ulil amri adalah mengikuti apa? Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami? Ini karena masih terjadi kesamaran di antara ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji. Ya, Anda vaksin antum, gimana? Yang dilarang itu poin besarnya adalah kita itu tidak boleh menentang atau memberontak kepada pemerintah, karena itu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Itu poin aslinya bagaimana kita itu terhadap pemerintah. Ya, bisa dipahami? Ini perkara akidah, prinsipnya belum banyak saudara-saudara yang sudah ngaji kaum salafiyin yang belum duduk perkara ini. Dia betul-betul belajar manhaj yang lurus itu. Kemudian, ya, arti dari sunnah yang lainnya versi ahli fikih yaitu amalan yang apabila dikerjakan kita diberi pahala dan apabila ditinggalkan rugi. Yang cocoknya rugi, bukan tak apa-apa ya. Karena satu amalan kebaikan itu kita butuhkan nanti. Sekarang kayaknya remeh. Ya, kayak senyum kan, senyum kepada saudara antum. Itu pahala tidak? Pahala, bahkan Nabi mengatakan itu sedekah. Asalkan jangan senyum-senyum sendiri. Ya, antum jangan senyum-senyum sendiri. Nanti dibawa antum nanti. Kayak apa? Indarung belok kiri. Di mana itu? Pernah antum ke sana? Belum kan? Berarti antum belum alumni sana ya kan? Gadun namanya di Padang. Ya. Jadi apa? Sunnah itu di satu sisi menurut ahli fikih amalan yang bila dikerjakan berpahala ditinggalkan rugi. Nah, ganti lagi. Selama ini mungkin kita memahami tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, rugi kita. Nanti di yaumil mizan, ketika amal kita ditimbang oleh Allah, satu kebaikan itu akan menentukan langkah kita ke surga atau ke neraka. Berarti tidak butuh tidak itu? Butuh, maka jangan remehkan amalan sunat. Dahulu sahabat Nabi apabila datang perintah dari Nabi, mereka tanya Nabi, ini sunat atau wajib ini? Ini dianjurkan atau ditekankan ini Nabi? Tidak ada sahabat milah-milah. Ada perintah, sahabat langsung melaksanakan. Makanya inilah fikihnya sahabat. Fikihnya ahli hadis beda dengan fikihnya ahli ra'i. Kebanyakan sekarang ini adalah fikih ahli ra'i. Akal-akal. Nah, ini kan sunat, kan tak apa-apa. Ini berarti dia itu apa? Berfikih dengan ahli ra'i. Ini yang banyak tersebar. Para fuqaha ahli ra'i banyak sekarang. Fanatik mazhab kepada mazhab tertentu, mazhab Syafi'i misalnya. Maka peganglah mazhab sahabat, mazhab ahli hadis. Ya, tidak pilih-pilih. Perintah laksanakan. Ini yang lebih apa? Lebih mendekati kebenaran. Ya. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri ketika ditanya apa mazhabnya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jelas sekali. Kalau sahih sebuah hadis
maka itulah mazhabku. Jelas Imam Syafi'i mengatakan. Demikian juga imam yang lainnya. Jadi ditanya imam mazhab yang 4 ini apa mazhab mereka? Hadis yang sahih, kembali kepada hadis. Karena ada sebagian kawan-kawan sekarang ini menganggap mazhab ahli hadis itu berbeda dengan itu adalah mazhab baru katanya. Itu mazhabnya Syekh Albani itu katanya. Jauh sebelum Syekh Albani lahir itu, mazhab para a'immah itu adalah mazhab hadis, mazhab sahabat. Ya, nanti kita akan sebutkan nanti apa itu beda mazhab dengan manhaj. Ya, awalnya pernah Anda sampaikan ke antum kan? Perlu Anda sampaikan istilah-istilah yang populer terkait masalah akidah dan manhaj terutama. Karena banyak kawan-kawan yang tidak ngerti istilah. Makanya ulama membuat istilah-istilah itu untuk memudahkan pemahaman. Seperti di dalam bahasa Arab ada nama istilahnya isim, fi'il dan huruf, ya kan? Nah. Kemudian juga di dalam bab hadis ada namanya mustalahul hadis, istilah-istilah hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi, ya kan? Dan yang lainnya, mustalahul hadis, istilah-istilah hadis. Dan istilah-istilah akidah dan manhaj perlu dipopulerkan. Nah, ini selama ini manhaj. Apa itu manhaj? Banyak tak tahu. Apa beda manhaj dengan mazhab? Nah, apa bedanya itu? Anda minum dulu ya. Ada air panas tak? Bisa kan? Ini udah tua ini banyak batuk-batuk ini kan. Antum minumlah. Antum dehidrasi atau nanti kena ginjal atau nanti. Atau di belakang ada tuh kasih minum. Atau puasa. Minum. Nanti sakit pinggang nanti. Atau besok mungkin teh talua, ya kan? Kajian minum teh talua, kan? Baik. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Nah, apa beda manhaj dengan mazhab? Manhaj metode, jalan, panduan hidup. Baik. Kalau mazhab metode, kumpulan ijtihad ulama. Pada dasarnya beda manhaj dengan mazhab. Ya, manhaj itu adalah cara atau metodenya, kan? Ya, dalam beragama terutama. Ya, secara umumnya manhaj atau jalan dalam beragama. Sedangkan mazhab adalah sudut pandang ulama. Ya, sudut pandang ulama terhadap suatu perkara atau ijtihad mereka. Dan para ulama itu dalam berijtihad, dalam bermazhab, mereka memakai manhaj salaf. Paham? Jadi manhaj itu adalah jalannya, sedangkan mazhab adalah hasil dari jalan itu atau tujuannya. Paham? Nah, ini ada namanya manhaj salaf, ada mazhab as-salaf. Nah, siapa as-salaf itu? Rasulullah dan para sahabatnya, itu disebut dengan as-salaf. Jazakallahu. Masya Allah, pas ya. Pas, jazakallahu khairan. Lapang Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, kalau kita mendengar as-salaf, maka langsung otomatis pikiran kita adalah Nabi dan para sahabatnya. Ya, as-salaf. Jadi manhaj salaf berarti apa? Cara atau jalannya siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ya. Nah, inilah skala prioritas di dalam
beragama, tahu jalan pulang. Dan jalan pulang itu adalah manhaj salaf. Kita akan pulang, tapi banyak orang yang tidak tahu jalan pulang. Orang yang tidak tahu jalan pulang maka dia akan tersesat. Artinya orang yang tidak tahu manhaj salaf maka dia pasti sesat. Karena jalan pulang itu, jalan menuju surga itu hanya berada di manhaj salaf. Dan mereka sudah terbukti sampai ke tujuan. Terutama Nabi dan 10 sahabatnya mubashiruna bil jannah, yang jelas. Maka kalau antum ingin masuk surga, maka tapakilah jalan orang-orang yang sudah dijamin surga. Jangan cari jalan yang lain. Nah, jalan itulah yang disebut dengan manhaj. Dan as-salaf itu adalah Nabi beserta para sahabatnya. Dan jalan selain manhaj salaf ini adalah jalan kesesatan ahli bid'ah. Makanya ahli bid'ah itu diancam dengan neraka. Makanya ahli bid'ah, orang yang menyimpang dari manhaj salaf, maka dia terancam neraka. Sebagaimana Nabi Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Atau enggak? Di surah At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang Mekah yang berhijrah. Ya, muhajirin itu artinya orang yang berhijrah. Terutama dari orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Wal ansar, siapa ansar? Orang yang memberikan pertolongan. Ansar, pertolongan itu adalah penduduk Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, di sini ayat ini Allah menampakkan kemahaadilannya. Ya. Orang muhajirin dan orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka sama-sama didapatkan apa? Radhiyallahu anhum. Sama-sama berpeluang mendapatkan ridho Allah. Kita kadang-kadang mungkin lagi bisa berada di barisan sahabat Nabi SAW, tak bisa. Berada di barisan, ya betul-betul hidup di muhajirin dan ansar, tak bisa lagi. Tetapi Allah mengatakan, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, makanya ikutilah mereka dengan baik, maka kita juga berpeluang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berpeluang apa? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan mereka juga berpeluang sama masuk ke dalam surga yang Allah sudah persiapkan. Oke, kalau antum ingin masuk surga, maka ikutilah kaum muhajirin dan ansar dengan baik. Ikutilah as-salaf dengan baik. Secara totalitas, zahir maupun batin. Jangan zahir saja. Banyak orang sekarang apa? Yang penting dah berjenggot, dah jubahnya sama lagi. Ini salafi ini. Anda salafi seseorang itu diukur dari manhaj dan akidahnya, bukan dari yang lain. Ini dia udah berjubah, akhwatnya sudah bercadar, ini salafi ini enggak. Kebanyakan kita sekarang ini baru sekedar hijrah penampilan atau ganti genre. Ya, ganti genre. Tadi nongkring di kafe-kafe, sekarang nongkringnya di mana? Di masjid. Tapi sekarang Ustaz ada juga kajian di kafe Ustaz. Berarti apa? Belum move on itu. Belum move on. Pakai kajian itu di masjid. Ya? Jangan di kafe-kafe, ya kan, ini udah beralih sekarang ini. Ya? Bedakan nasihat, ya, nasihat di mana saja. Bedakan taklim dengan mau'izah. Taklim itu yang belajar seperti ini, taklim. Bermajlis duduk taklim, itu di masjid.
Asalnya itu di masjid. Sedangkan mau'izah, nasihat-nasihat, mau'izah ya, itu di mana saja kita memberikan nasihat, ya di mana saja, di lapau, di mana kawan kita yang salah kita nasihati. Itu di mana saja. Namun betul-betul sekarang itu apa? Pengajian taklim itu digeser kan? Nah, ini pasti apa? Banyaknya biker-biker ini kan. Nih sekarang biker sunnah. Pernah tuh dengar kan? Nah sekarang kemana masuknya ini? Biker ajaran Nabi? Biker apabila ditinggalkan berpahala, tidak berdosa? Atau biker yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan? Rancu jadinya kan? Makanya istilah syar'i itu jangan ditempelkan istilah dunia. Kacau jadinya. Biker sunnah kemana perginya? Apakah ada biker bid'ah? Makanya pentingnya kita itu belajar istilah. Contoh, banyak masyarakat kita ketika dikatakan jangan berbuat syirik. Syirik di mata masyarakat banyakkan apa? Iri. Ketika kawannya punya HP baru ya kan, kemudian dia sama kawannya, "Ang syirik sama." Syirik tanda tak mampu katanya. Artinya apa? Ketika kita katakan jangan berbuat syirik, bayangan mereka apa? Jangan berbuat iri. Nah, ini bahayanya. Istilah itu tidak ditempatkan pada sebagaimana mestinya. Kacau jadinya. Nah, ini biker sunnah, laundry sunnah, perumahan sunnah. Ini gimana? Perumahan yang ajaran Nabi. Nah, gimana? Kan tadi kan kita sudah mendefinisikan. Atau perumahan akidah yang benar. Tadi kan kita sunnah kalau secara umum ajaran Nabi. Kalau sunnah menurut akidah, dalam versi akidah artinya akidah yang benar. Kemudian menurut ahli hadis, sunnah adalah perjalanan hidup Nabi. Jadi apa? Perumahan perjalanan hidup Nabi. Cocok tidak? Atau yang versi fikihnya, yaitu perintah yang berupa anjuran. Berarti apa? Biker yang berupa perintah yang berupa anjuran. Gimana? Ya udah biker aja, perumahan aja ya kan? Jangan digandeng-gandeng sunnah. Kalau kajian masuk, kajian sunnah. Berarti apa? Kajian akidah yang benar. Masuk ya, cocok. Ya. Tetapi kalau urusan dunia disandarkan ke sunnah-sunnah, kacau ya ikhwah. Makanya tadi Anda sampaikan definisi sunnah itu. Ada yang kurang satu lagi tadi, definisi sunnah menurut ulama usul. Nah, kurang tadi satu. Afwan. Sunnah menurut ulama usul artinya sumber hukum kedua selain Al-Quran. Menurut ulama usul, sunnah itu artinya sumber hukum kedua selain Al-Quran. Nah ini gimana jadinya? Perumahan sunnah, perumahan sumber hukum kedua selain Al-Quran. Masuk tidak? La haula wala quwwata illa billah. Jangan dirancukan. Kacau jadinya. Ini banyak yang sekarang ini. Perumahan sunnah, laundry sunnah, toko sunnah, baju sunnah, gamis sunnah, jubah sunnah, semua sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini tak ngerti dengan istilah. Kacau ya ikhwan. Demikian juga ikhlas. Kita beribadah itu harus ikhlas. Arti ikhlas kebanyakan masyarakat kita memahaminya apa? Rela. Ketika kawannya hilang sandalnya, udahlah ikhlasin aja. Artinya rela. Padahal ikhlas itu adalah murni. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu arti ikhlas yang sebenarnya. Yang paling berbahaya tadi itu syirik. Di pemahaman masyarakat, syirik itu adalah iri ya kan? Makanya ketika katakan jangan berbuat syirik, ya bayangan mereka itu jangan iri. Makanya istilah syariat itu jangan diganti-ganti. Bid'ah katakan bid'ah. Karena itu istilah syariat jangan diganti. Oh ini tidak ada sunnahnya. Oh ini seperti ini. Dibalik-balikan. Banyak dai-dai sekarang seperti itu. Tidak mau dia mengucapkan bid'ah. Bahkan masyarakat alergi. Jangan alergi. Bid'ah itu yang pertama kali siapa yang mengucapkan? Nabi. Dan Nabi tidak akan berucap berdasarkan hawa nafsu, tapi
Wahyu. Jadi bahasa bid'ah itu adalah bahasa wahyu. Kok alergi tuh? Kok sekan mengatakan bid'ah? Oh enggak Ustaz, kalau bid'ah itu kita nanti lari jamaah Ustaz. Gimana? Belum tentu, antum aja yang takut. Nah, oh ini kalau kita bahas-bahas bid'ah nanti mecah belah Ustaz. Ya memang memecah belah antara hak dengan yang batil. Memecah antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf. Bisa dipahami? Tegas sampaikan aja ini bid'ah. Kalau keras ya udah bid'ah. Nah, jelas kan? Pelan kan? Kan dibilang bid'ah, ini kan keras, ya kan? Bid'ah, ya kan bisa. Nah ini, ya akhi, antum istilah syariat itu berpahala tuh. Memakai istilah syariat, antum berpahala. Jangan diganti-ganti. Bid'ah ya bid'ah, ya kan? Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya. Berani ya tuh. Baik. Kemudian apa tadi? Tambahannya? Sunnah menurut ulama usul atau pembahasan yang sebelumnya. Tentang manhaj dan madhab. Ini perlu untuk dudukkan. Ya. Jadi patokan manhaj itu dilihat dari apa? Bagaimana acuan mereka dalam beragama. Apakah dia jadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai acuan beragama atau tidak? Seperti maulid Nabi. Ini tidak pernah ada di dalam Islam. Kalau memang ini ajaran Islam, maka kita cek ada dua. Yang pertama ada tidak perintahnya. Dan yang kedua ada tidak contohnya. Mudah sekali. Kenapa sholat itu ajaran agama? Karena diperintahkan, ada perintahnya. Dan ada contohnya dari Rasulullah dan sahabatnya. Sekarang masalah maulid, ulang tahun Nabi. Ada enggak perintahnya? Kemudian ada enggak contohnya? Pernah enggak Abu Bakar merayakan? Fatimah merayakan ulang tahun Nabi? Tidak ada. Kemudian orang yang mengatakan merayakan itu adalah bentuk cinta. Kemudian orang yang ikut merayakan dituduh tidak cinta kepada Nabi. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang tua ya yang tidak merayakan ulang tahun anaknya, apakah orang tua itu kita tuduh dia tidak cinta ke anaknya? Kemudian sebaliknya, ada orang tua yang merayakan ulang tahunnya, apakah itu tanda cinta? Tidak mesti. Paham? Nah, ini yang dijadikan acuan. Nah dia hanya mengingat Nabi sekali setahun, kemudian mengaku-ngaku paling cinta. Ini tidak benar kepada masyarakat sekarang ini. Ya, tanda cinta yang sebenarnya kepada Nabi adalah kita itu mengikuti Nabi SAW, mencontoh Nabi SAW. Ini aja sholat aja jarang, kemudian ngaku paling cinta. Nabi suruh berjenggot bagi laki-laki, kemudian dia tidak mau, bahkan membencinya, mau olok-oloknya. Kemudian ngaku paling cinta, merasa paling cinta. Ini gimana gombal itu? Ya, tidak benar. Nabi suruh mengangkat celana di atas mata kaki, antum enggan, kemudian ngaku paling cinta. Ini gimana? Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, ya maulid Nabi itu bukan ajaran Islam. Dua itu patokannya. Ada nggak perintahnya? Kedua, dilakukan oleh sahabat Nabi. Karena manusia yang paling cinta kepada Nabi adalah sahabatnya dan istri-istri beliau, keluarga beliau. Bahkan Abu Bakar menjadikan badannya tameng. Antum berani kayak gitu? Nabi suruh antum berjenggot aja antum tidak mau. Apalagi apa? Menjadikan badan antum sebagai tameng ketika perang. Lihat sahabat Nabi. Lihat Umar bin Khattab. Lihat Utsman. Lihat Abdurrahman bin Auf memberikan hartanya untuk Nabi SAW. Itu tanda cinta. Cinta tanpa pengorbanan itu adalah cinta palsu. Ya, cinta itu ada pengorbanan. Dibuktikan cinta itu, diperjuangkan. Ini cinta kepada Nabi, tapi sunnah Nabi tidak diperjuangkan. Mengaku cinta Nabi, tapi sunnah Nabi tidak dibela. Maka ini adalah cinta palsu, gombalan semata.
Paham ini? Dikatakan Maulid Nabi itu bid'ah karena itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan baik Ustaz. Nah, kan ini hebat orang kan baik. Sekarang azan baik enggak? Nah, cobalah antum sebelum sholat sunat itu azan dulu. Kan baik. Apa salahnya? Kenapa antum enggak mau? Antum tadi kan sholat sunat tadi kan? Kenapa enggak azan dulu? Kan baik. Karena enggak ada perintah dan contoh. Selesai. Kenapa kita tidak mengikuti perayaan-perayaan Maulid Nabi? Karena tidak ada perintah, karena tidak ada contoh. Selesai. Paham? Maka seperti itu cara beragama itu seperti itu. Itu manhaj salaf. Ya. Maka ini pentingnya kita betul-betul belajar. Kembali lagi. Karena kunci kebahagiaan yang paling pertama apa? Berilmu. Dan orang tidak akan mungkin berilmu tanpa belajar. Oh enggak Ustaz, ada itu namanya sunan kalijaga, sunan kalijogo. Dia duduk menjaga kali, kemudian dia menjadi wahyu Ustaz. Enggak, ini dapat apa? Nah, dapat wahyu katanya. Enggak. Mendapat ikan puyuh, yo tuh kan, menjaga kali kan, mancing ikan puyuh. Antum tahu ikan puyuh? Masa nggak tahu tuh? Ikan puyuh nggak tahu tuh? Lama dagingnya digoreng lah. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana Syekh di dalam kitab yang kita pelajari, ya, menyebutkan 4 perkara yang wajib kita pelajari, yaitu apa? Berilmu. Kita sudah sampaikan ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang ajaran Islam, agama Islam. Kemudian kita amalkan semaksimal mungkin. Kemudian kita dakwahkan, ajak kawan-kawan kita, semuanya ajak, sampaikan dakwah ini. Diterima dan diterima itu urusan kita serahkan kepada Allah. Fadzakir innama anta mudzakir, berikanlah dakwah antum, sampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya udah, antum tak akan punya daya. Kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad, petunjuk. Namun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Untuk orang bisa mengamalkan ilmu itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah ngaji lama tapi perangainya masih centang parentang, ya kan? Udah ngaji lama tapi akhlaknya, adabnya rusak. Ya, udah ngaji lama tapi apa? Tidak berbekas ilmunya yang dia pelajari. Paling hanya dapat gelar ikhwan lah mau ngaji, ya kan? Seperti itu sekarang ini. Ilmunya tidak bertambah padahal sudah puluhan tahun. Karena disebutkan oleh para ulama karena salah cara belajar, manhaj belajarnya salah. Ini ada 6 poin, ya. Sebagaimana Anda katakan, secara umum kita sudah khatam kajian usul salasah ini. Karena inti usul salasah adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Sudah. Mengenal Allah sudah kita sebutkan poin-poinnya, kan? Mengenal Rasulullah sudah disebutkan poinnya. Kemudian mengenal agama Islam sudah kita sebutkan poinnya. Itu aja, udah khatam itu. Nah, ini tinggal kita menambah-nambah saja. Mengkatam alui, katam kasa, kini katam alui atau ampalih alui gini kan. Nah, ada 6 ilmu usul yang mesti dilalui oleh orang-orang yang betul-betul ingin mengerti atau berilmu tentang agama ini. Ilmu dasar. Ilmu usul artinya ilmu dasar, ada 6. Ada 6 ilmu dasar yang mesti dilalui oleh setiap orang yang ingin belajar agama. Namun yang paling inti hanya 2 saja. Yang wajibnya hanya 2. Sisanya sunnah. Yang pertama usulul manhaj. Ya, ini nanti nomor 1, nomor 2 ini yang wajibnya ini. Makanya Anda urutkan nomornya, kan dia ada 6. Yang 3 sampai 6 itu sunat atau fardu kifayah hukumnya. Sedangkan yang 2 ini wajib. Yang pertama usul manhaj. Tahu jalan pulang. Artinya apa? Mengerti tentang manhaj salaf itu secara umum.
Bagaimana beragama? Kita itu beragama berdasarkan dalil. Ini usul manhaj namanya. Ya. Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tak boleh, yang satu mengatakan boleh. Sedangkan yang mengatakan yang tidak boleh ini ada dalilnya yang kita dapati. Kita dapati dalil yang mereka sampaikan. Sedangkan yang mengatakan boleh, tidak ada dalilnya. Atau tidak sampai dalilnya ke kita. Mana yang wajib kita ikuti? Yang ada dalilnya. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Bisa ada Imam A dan Imam B. Imam A mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau sampaikan hadisnya. Ada dalilnya. Kemudian Imam B mengatakan boleh, tapi tidak ada hadisnya. Tidak dilampirkan hadisnya. Mana yang wajib kita ikuti? Yang A. Ulama A ini. Dan bukan mesti kita menuduh ulama B ini mereka itu berpendapat tanpa dalil. Tidak. Tidak mesti. Namun konsekuensinya karena kita mengikuti dalil yang dibawa oleh ulama A tadi. Bisa dipahami? Nah, ini banyak kawan-kawan. Nah, ini menuduh antum. Masa antum lebih tahu daripada Imam Syafi'i? Nah, ini Imam Syafi'i yang berpendapat seperti ini. Iya, betul Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tapi ini hadisnya menyelisih. Contohnya apa? Kunut. Yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah siapa? Sahabat Nabi. Yang mengatakan sunat siapa? Imam mazhab. Mana yang itu mengikuti? Imam mazhab atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi lah. Bahkan ada juga yang mengatakan, orang yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, berarti dia menyimpang dari manhaj salaf. Berarti dia tidak tahu itu siapa salafnya. Kecewa selesai. Pada salafnya siapa? Sahabat yang mengatakan pertama kali kunut subuh itu bid'ah, kunut subuh terus menerus ya. Sahabat Nabi. Ya bunai muhdath. Ada sahabat Nabi bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Nabi, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka senantiasa merutinkan kunut setiap subuh? Kemudian apa kata ayahnya? Ya bunai, wahai anakku, muhdath. Di riwayat lain mengatakan, wahai anakku, ya bunai ya bid'ah. Ingat itu. Yang mengatakan bid'ah kunut subuh terus menerus adalah sahabat Nabi. Dan kaidah di dalam Islam, ucapan sahabat Nabi, pendapat sahabat Nabi, selagi tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka itu adalah hujjah. Tidak ada sahabat Nabi yang membantahnya. Karena apa? Sahabat Nabi itu kalau memang itu kekeliruan, tidak mungkin sahabat Nabi mendiamkan. Ini akidah yang harus kita pahami. Sahabat Nabi itu tidak akan pernah mendiamkan kesalahan. Kalau memang pendapat sahabat ini salah, pasti ada sahabat lain yang membantah. Tapi ini tidak ada. Nah, gimana? Antum mengatakan sunnah. Bukan berarti kita merendahkan imam mazhab. Tidak. Kami menghormati. Tapi ini sudah sampai loh. Ini riwayatnya. Kemudian membaca usolli. Meskipun ulama Syafi'i mengatakan itu sunnah, tapi mana hadisnya? Bahkan hadis palsu sekalipun tidak ada. Nabi apa? Baca usolli, tidak ada. Jangankan hadis yang sahih lagi, hadis palsu aja tidak ada. Padahal Nabi apa? Hadis tentang sholat itu ribuan banyaknya. Tapi tidak ada satupun apa? Nabi ketika apa? Usolli, tidak ada. Gimana? Nah, ini begitu kita itu banyak sesuai saja. Ya. Payah dulu kan. Nah, sekarang kita dibolehkan menjamak menggabungkan dua sholat yang sesama hukumnya. Sholat sunat wudu dengan sholat sunat rawatib. Gimana antum kalau untuk musolli kan? Padahal bisa dapat dua pahala kita langsung. Gimana antum bacaannya? Nggak ngerti lo bahasa Arab dulu. Bingung kan? Nggak ngerti bahasa Arab, bingung jadinya. Nggak usah. Islam ini mudah. Tidak seperti itu. Makanya kacau jadinya. Makanya ikuti manhaj salaf antum selamat. Tapi kalau tidak mengikuti manhaj salaf sesat. Cobalah pasti itu. Tadi apa poinnya tadi?
Usul manhaj, harus mengerti itu. Kita itu mengagungkan dalil. Betul-betul kita itu berusaha mengikuti jalannya salafus saleh. Ya. Kemudian yang kedua, usul akidah. Usul akidah. Dasar-dasar akidah. Terutama minimal untuk tahu rukun Islam, rukun iman. Terutama rukun iman. Karena tema inti dari pelajaran akidah adalah tentang rukun iman. Makanya nama lain dari akidah itu adalah al-iman. Karena memang kajian akidah itu pada intinya membahas tentang rukun iman. Tahu tentang rukun iman, tahu konsekuensinya, ya toh? Nah, seperti itu. Nah, ini ilmunya wajib dua ini. Di antara usul akidah adalah kita mengimani Allah itu beristiwa di atas arasy. Ini usul akidah. Siapa yang menyelisihinya keluar dari Ahlussunnah. Bahkan ada ulama yang mengatakan keluar dari Islam, kafir. Siapa yang mengatakan demikian? Di antaranya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Man angkara anallah fis sama faqad kafara. Siapa yang mengingkari Allah berada di atas langit beristiwa, maka dia sungguh telah kafir. Nah, bantahlah Imam Abu Hanifah itu. Maka perkara yang besar ini. Maka orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Karena usul akidah Ahlus Sunnah mengimani dan menetapkan Allah itu istiwa di atas arasy. Ini usul akidah, harus. Ini intinya untuk pelajari. Satu dan dua ini adalah wajib. Kalau antum belajar ke siapa saja, periksa dua ini paling penting. Usul manhajnya dan usul akidahnya. Ini patokannya. Jangan asal-asalan mengambil guru. Lihat bagaimana perhatiannya terhadap manhaj salaf dan bagaimana perhatiannya terhadap akidah salaf. Ini acuannya. Ya, jangan asal-asalan karena rusak satu di antara dua ini rusak agama seseorang. Pak. Yang ketiga namanya usulul lughat. Usul lughat. Bahasa. Yang keempat, Ustaz. Tiga. Yang ini mana Allah Ta'ala? Indah itu yang pertama tadi usul manhaj. Yang kedua usul akidah. Di antara usul akidah contohnya mengimani Allah beristiwa di atas arasy itu contoh usul akidah. Pokok dasar akidah adalah mengimani Allah itu berada di atas arasy. Ini usul akidah namanya. Itu wajib kita pelajari itu, dua itu. Usul manhaj dan usul akidah. Usul manhaj tadi apa? Contohnya kita beragama mencocoki dalil. Beragama mencocoki dalil. Ini usul manhaj namanya. Adapun manhaj secara umum ada manhaj dalam akidah. Yang tadi artinya manhaj apa? Metode. Bagaimana kita metode dalam berakidah, ada metode dalam beribadah, ada metode dalam dakwah. Ya toh? Maka ini ada usulnya, ada usul, ada furu'. Dalam ilmu itu seperti itu, ada usul, ada furu', ada dasar, ada cabang. Paham? Nah, yang ketiga, usul ilm itu, usul ilmu itu yang ketiga adalah usul al-lughah. Dasar bahasa. Artinya bahasa Arab. Mengerti bahasa Arab. Ini hukumnya sunnat. Minimal hukumnya fardu kifayah. Ya, paling tidak hukumnya fardu kifayah. Dan inti dari usul lughah ini, usul bahasa ini adalah nahwu dan sorof. Ini intinya. Ini induk dan ayah. Nahwu dan sorof adalah induk dan ayah dan dalam bahasa Arab. Induknya mana? Sorof. Karena induk itulah yang melahirkan kata. Ya kan, induk yang melahirkan anak kan? Apakah ayah yang melahirkan? Tidak. Makanya disebut induk. Karena di kajian sorof itu dari satu kata bisa menjadi 92 kata.
Dari satu kata bisa melahirkan 92 kata. Maka induk. Sorof itu adalah induk. Sedangkan nahwu adalah bapaknya. Karena apa? Nahwu ini bertugas mengatur posisi kata di dalam kalimat. Ada mana yang fi'il, ada mana yang fa'il, ada mana yang isim, ya kan? Nah, ini diatur oleh nahwu. Yang pengaturan tugas kalimat itu nahwu. Sebagaimana yang mengatur keluarga adalah ayah, ya kan? Demikian juga yang ngatur kondisi-kondisi di dalam bahasa adalah nahwu. Makanya dua ini ilmu usul, bukan percakapan ya. Ini Anda tekankan, banyak orang sibuk dengan percakapan. Itu adalah furu' itu, cabang dari ilmu bahasa. Baik. Makanya fokuskan kalau memang mau antum belajar usulul lughah, dasar-dasar bahasa, maka prioritaskanlah kajian belajar nahwu dan shorof. Karena ilmu itu panjang, banyak. Pakai skala prioritas. Potensi kita itu terbatas. Ya, potensi kita terbatas, waktu terbatas. Maka jangan dihabiskan dengan hal-hal yang kurang penting, kurang berarti. Ya, untuk percakapan tuh saya rasa kurang berarti. Yang paling penting antum tahu teks Arab. Ketika membaca Al-Quran tidak butuh lagi terjemahan. Ketika membaca hadis tidak butuh lagi terjemahan. Ketika sholat antum tidak butuh lagi terjemahan. Artinya ketika sholat, baca sholat antum bisa. Nah, untuk percakapan itu perkara furu'. Namun itulah yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini. Ya, banyak orang sibuk dengan percakapan. Antum pergi ke Saudi gak setahun antum pandai bercakap antum. Kalau hanya sebatas percakapan. Banyak orang pandai bercakap-cakap tapi tidak ngerti Al-Quran. Banyak ini sekarang ini sudah lagi viral sekarang ini. Ini perlu diluruskan. Bukan berarti kita tidak berbahagia ya, tidak menyambut ini ya. Kita berbahagia. Ya, tapi ini perlu diluruskan. Saking sibuknya dengan atap lupa pondasi. Sibuk memperhatikan ranting-ranting, namun akar yang terjungkal tidak dia perhatikan. Onde ba aku yo. Durian awak aku kok dak masak, dak rencak masaknya. Atau tawang awak busuk-busuk. Dan dia perhatikan akarnya tak bongkar. Pondasinya lemah. Nah, itu banyak orang sekarang sibuk memperhatikan atap namun lupa pondasi. Sibuk mengkaji fikih-fikih, lupa akidah. Ini banyak yang dilakukan kawan-kawan sekarang. Maka kita perlu merestorasi manhaj di dalam belajar. Baik, yang keempat. Yang kelima, yang keempat lagi kan? Usul tafsir. Dasar-dasar tafsir. Mana ayat-ayat tentang asbabun nuzul, tentang nasih mansukh ayat. Ya, ada ayat itu secara hukumnya dimansuh. Ya. Di antaranya ayat contohnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi ayat ini dimansuh dengan ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Antum kalau betul-betul mengamalkan ayat yang pertama tadi, bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tidak akan mampu antum. Tidak akan ada satupun manusia yang mampu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yakin antum mampu? Tidak mungkin. Contoh, Allah memerintahkan menikah ampe kan? Mampu antum? Ya kan? Tidak mampu kan? Makanya di ayat lain Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan antum. Saya dipahami? Ini salah satu contohnya. Harus mengerti tentang usul tafsir ini. Dan yang kelima namanya usul hadis. Usul hadis.
Tahu antum dasar-dasar hadis? Apa syarat itu hadis sahih? Apa contohnya hadis dhaif, hadis yang lemah? Di antara hadis yang lemah apa contohnya? Diriwayatkan oleh orang yang lemah hafalannya, ya, atau orang yang pelupa, ya, atau hadis maudhu diriwayatkan oleh orang yang hadis palsu itu diriwayatkan oleh orang yang pendusta. Dia ini pendusta. Nah, maka ini adalah diantara ilmu-ilmu usul hadis, dan banyak sekali kawan-kawan tidak mempelajari ilmu usulul hadis. Di antaranya masalah jarah wa ta'dil, ilmu ilal, ya kan? Bagaimana kritik sanad dan matan. Ada hadis itu secara sanadnya atau secara matannya sahih, namun secara sanadnya dhaif. Karena ada si fulan misalnya, si Ahmad ini dia tidak berjumpa dengan gurunya. Jadi bisa dicek. Kenapa hadis ini kita katakan hadis ini dhaif? Karena si fulan tidak bertemu dengan gurunya. Karena apa? Karena gurunya di Mesir, sedangkan dia di Baghdad, dan dia tidak pernah punya riwayat dia tuh pergi ke Mesir. Nah, gimana dia bisa mendengar dari misalnya Ahmad dari Muhammad? Nah, si Ahmad ini saja tidak pernah berjumpa dengan Muhammad. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari Muhammad, berarti anak terputus sanadnya. Nah, ini bisa dicek. Itu di dalam ilmu hadis. Nah, ini pelajari itu. Jadi bagaimana dia tahu tentang hadis itu kalau dia nggak bertemu? Ya berarti dia memalsukan atau dia karang sendiri. Makanya dia hadis lemah. Kalau model sekarang kan bisa dari sosmed gitu kan? Apakah lemah? Ya kalau sekarang bisa dari sosmed, bisa artinya tersambung atau telepon ustaz ada di apa namanya, atau antum telepon kan Syekh Broza kan, ya Syekh, ana mau tanya sama antum Syekh, bagaimana hukum ini? Ya berarti tersambung sanad antum kan? Kalau perlu gimana? Gimana tuh? Nah itu bisa dicek. Atau tadi Muhammad mengatakan dia meriwayatkan hadis dari Ahmad, sedangkan Muhammad ini baru lahir, sedangkan Ahmad ini sudah meninggal. Nah gimana dia bisa meriwayatkan hadis dari Muhammad? Berarti dia ngarang ini. Itu bisa dicek dengan ilmu hadis, tidak bisa dipalsukan. Makanya ulama mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laula isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau tanpa adanya sanad itu, orang akan seenaknya aja ngomong. Udah masuk gua? Insyaallah ya. Jadi, tapi beda dengan pemahaman kawan-kawan sekarang. Sibuk dengan sanad-sanad, ya kan? Sanad itu sudah tidak dibutuhkan di zaman sekarang. Karena kitab-kitab sudah dibukukan. Nah, ini yang penting ada sanad ijazah. Bagikan dah itu. Antum misalnya anak mengatakan ini tidak boleh. Antum mendengar dari anak. Berarti sanad antum bersambung dengan anak. Anda mendengar dari guru anak ustaz. Ustaz anak menurut guru-gurunya, itu ya sanad tersambung. Jadi sekarang kan seakan-akan yang sanad itu yang tertulis, dapat sertifikasi, dapat ijazah. Orang yang tidak ada ijazah, berarti dia tidak punya sanad. Ya akhi, banyak para ulama sekarang ini tidak ada ijazahnya. Apakah dia tidak punya sanad? Enggak. Yang namanya sanad itu adalah mata rantai. Antum mendengar dari siapa? Guru antum mendengar dari siapa? Terus naik ke atas, itu yang namanya sanad. Sekarang kan banyak nih sanad ngaji bersanad, tahsin bersanad. Penting kan? Tidak penting lah. Yang penting antum belajar berguru itu yang bersanad itu. Tidak jualan sanad. Ini orang jualan sanad. Kajian bersanad, tahsin bersanad, bayar sekian. Oh, ujungnya duit. Emang aneh gitu. Orang menganeh ini tahsin, ya kan? Tidak, ini guru ini. Seakan-akan orang yang tidak dapat sertifikasi tidak layak ngajar. Ini guru namanya. Dan ilmu yang terakhir ya sebelum kita tutup, yang keenam namanya usul fikih. Usul fikih artinya apa? Kita tahu dasar-dasar bagaimana mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah ini ilmu yang paling wajib, yang dasar-dasar yang perlu kita pelajari.
Namun yang paling wajibnya ada dua tadi, usulul manhaj dan usul akidah. Ini ilmu ya ikhwan. Ya, insyaallah antum menguasai dua ini, insyaallah selamat minimal. Usul manhaj dan usul akidah. Insyaallah antum pegang dua ini, selamat dunia dan akhirat insyaallah. Adapun kalau kita punya kemampuan, ya silakan pelajari yang lainnya. Pelajari bahasa Arab, pelajari tafsir, pelajari hadis, pelajari fikih. Insyaallah antum akan menjadi penuntut ilmu sejati, bukan penuntut ilmu kaleng-kaleng, ya kan? Nah, namun sekarang ini banyak yang fokus hanya sebatas usul lughah, sibuk belajar bahasa Arab, dah pandai menterjemah, sudah mengisi kajian di mana-mana, sudah ngajar. Pada ilmu usul lain tak tentu, usul manhaj tak tentu, usul akidah tak tahu, usul tafsir tak tahu, usul hadis tak tahu, apalagi usul fikih. Tapi sudah berani ya Pak, ceramah kemana-mana, udah berani ngajar, udah berani buka taklim, sudah berfatwa. Ini orang ini tidak tahu malu ini. Tidak ngajar, dia cuma belajar usul bahasa saja. Dia udah bisa menerjemahkan kitab. Dia udah bawa kitab dan terjemahkan. Masya Allah, sudah menjadi syekh. Kemudian sudah berani buka tanya jawab. La haula wala quwwata illa billah. Ini tidak tahu malu dia ini. Nah, orang ustaz kibar aja tidak berani dia. Dia bermudah-mudahan dalam bersoal jawab, apalagi yang live, apalagi direkam kayak gini kan. Ini berat ya ikhwah. Ilmu ini akan ditanya nanti. Makanya berhati-hati ya. Jadi nasihat bagi kita, jangan bermudah-mudahan ya. Harus punya sifat tahu di diri. Baik, barakallahu fikum. Inilah tambahan ilmu yang dapat kita sampaikan, dan kita berharap kepada Allah, berdoa semoga Allah menambah ilmu kita. Banyak ilmu yang tidak kita pelajari, yang belum kita ketahui. Maka sibukkanlah dengan ilmu, antum akan selamat dari apa? Fitnah-fitnah. Jangan sibuk dengan medsos. Belajar, amalkan, dakwahkan. Makanya kita harus punya prinsip, setiap bertambahnya usia harus bertambah ilmu dan amal. Ini prinsip itu. Bertambah umur itu harus diiringi dengan bertambah ilmu dan amal. Dan kunci istiqomah adalah berilmu dan beramal. Selamat antum dari fitnah-fitnah. Ya, berilmulah. Ya, baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.